Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk sampai hari ini setia mengikuti pelajaran etika satu. Dan memang kita harus sama-sama mempelajari secara detail karena ini akan menjadi pondasi kita ketika kita masuk ke etika 2, khususnya etika-etika bagian terapan. Nah, etika satu ini menjadi pondasi kuat agar hukum-hukum di dalam Alkitab yang kita temukan itu dapat kita relevansikan untuk pertama menentukan baik dan benar, garis bawah itu. Deontologi dan teleologi. Deontologi bicara benar salah, teleologi bicara mengenai baik buruk. Itu tujuan. Tapi lebih daripada itu bukan hanya mengetahui, tapi mengambil keputusan etis. Ya, itulah etika Kristen, mengambil keputusan etis yang tentunya di dalamnya tercakup di dalam tindakan, karakternya, dan juga kebajikannya atau tujuannya. Nah, mari kita akan lanjut lebih dalam. Hari ini kita belajar mengenai natur daripada hukum Taurat, namun sebelumnya saya pimpin dulu dalam doa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang segar, sehat, supaya setiap pelajaran hari kami dengarkan boleh menambah pemahaman kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan bergereja kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, haleluya. Amin. Oke, mari kita masuk ke dalam hukum Taurat, suatu hukum yang bagi orang-orang Yahudi sangat familiar, karena ini menjadi basic dasar daripada hukum mereka. Tetapi bagi kita ini menjadi suatu perdebatan bagi orang-orang Kristen. Apakah hukum Taurat masih berlaku hingga masa kini? Atau hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, sementara kita dalam Kristus sudah dimenangkan sehingga tidak perlu hukum Taurat? Itu pertanyaan diskusi yang sering sekali muncul gitu. Orang-orang yang mengatakan harus terus mengatakan ada kontinu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ketika Yesus datang pun Yesus mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Tapi bagi mereka yang menolak itu, ya mengatakan bahwa sudah finish, Yesus sudah memberikan hukum baru, yaitu hukum kasih. Itulah Injil. Saudara bisa lihat pengkhotbah-pengkhotbah yang menekankan Injil dan menolak sekali segala legalisme. Nah, sebenarnya kalau ditinjau lebih dalam, ada benarnya juga. Ya, Injil ada kekuatan menyelamatkan yang membaharui, tapi tentunya bukan berarti hukum-hukum Taurat di Alkitab itu disingkirkan. Ya, lalu bagaimana? Tentu kita akan lihat hari ini natur dari hukum Taurat dan nanti kita akan hubungkan juga di dalam pemahaman kita tentang hukum Taurat dan Injil di kesempatan yang akan datang. Nah, definisi hukum, Alkitab menggunakan beberapa kata hukum dalam konteks dan cara yang berbeda ya. Saya suka sekali Mike Collin meneliti bahwa ada setidaknya 12 cara penggunaan kata hukum di Alkitab. Contoh hukum moral, sipil. Ketika saya ngomong hukum sipil, inilah yang menjadi kerja atau tugas daripada teolog ketika bertemu dengan perjanjian lama. Apakah benar-benar ini hukum Taurat yang terus berlanjut? Atau hukum universal? Atau ini hanya hukum sipil bagi masyarakat Israel? Nah, itu sebenarnya yang harusnya tidak perlu lagi lanjut sampai sekarang. Jadi hukum-hukum seperti maaf ya, kita nggak boleh makan babi gitu ya. Wah ini orang Papua marah ini. Ini babi ini makanan mantap nih. Apalagi orang Batak, BPK panggang kayak babi panggang karo. Wih, kalau kita makan itu surga kebuka dua itu. Itu orang Yahudi nggak boleh. Oh kita anak Tuhan juga nggak boleh kata karena Alkitab melarang. Lah itu bukan hukum Taurat, itu hukum sipil khusus buat orang-orang Yahudi. Kita nggak makan babi nggak bisa tidur, saudara. Wih, apalagi kita nih orang Batak ya. Di Siantar itu kalau babi itu dipajang itu. Saya pikir boneka itu kan. Ternyata bener-bener babi dipajang itu satu babi penuh. Makanya orang Siantar pagi makan babi kecap, siang makan babi guling, sore makan babi panggang, tidur pun mimpinya mimpi babi, babi semua gitu ya. Itu hukum sipil. Ada hukum di PL, hukum sosial dan sangat banyak sekali. Ya, dan bagi diskusi kelas kita, maka definisi hukum disederhanakan menjadi standar moral. Ini garis bawahi, standar moral yang Allah nyatakan bagi umat manusia. Berkali-kali ada keyword yang Bapak Ibu harus miliki dan mengerti bahwa etika Kristen adalah menemukan. Nah, standar moral yang Allah berikan atau nyatakan bagi umat manusia itu yang kita cari atau kita temukan. Dengan kata lain, hukum itu menyatakan sikap dan perilaku yang Allah inginkan manusia ketahui dan lakukan. Memang menimbulkan suatu pertanyaan sebetulnya, bagaimana manusia itu bisa tahu hukum-hukumnya? Ya.
Nanti kita akan lihat sampai lebih dalam. Inilah bagaimana manusia tahu. Maka jawabannya adalah melalui hukum atau wahyu umum dan wahyu khusus. Orang mengkategorikan hukum Allah menyatakan melalui dua hal, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum meliputi tatanan alam semesta, hati nurani manusia, dan juga peristiwa-peristiwa sejarah. Itu tiga hal itu. Ya, empat hal itu. Pewahyuan khusus ini adalah Alkitab. Jadi kalau pewahyuan umum itu alam semesta, gunung kita lihat, tapi kalau pewahyuan khusus ya Alkitab. Peristiwa supranatural dan juga komunikasi Allah dengan manusia seperti nubuat dan mimpi daripada tentunya yang berdasarkan Alkitab. Meskipun ada beberapa teolog dan satu gerakan teolog, ada satu namanya gerakan teologi proses, Bapak Ibu boleh dicari. Teologi proses itu menolak pembedaan dua hukum ini. Bagi dia, tetepan sama-sama Allah, ya sudah wahyu Allah aja, nggak usah ada wahyu umum, wahyu khusus. Atau yang ketiga, wahyu nugroho, itu lebih nggak ada lagi. Udah, dua aja lah, gitu. Maaf, maksudnya satu sajalah wahyu dari Allah, maaf. Bukan dua seperti ini. Tapi bagi kita orang-orang Protestan, termasuknya juga kita adalah orang-orang Pentakosta, percaya bahwa ada dua wahyu ini. Pertama wahyu umum, semua orang menikmatinya, dan kedua adalah wahyu khusus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang menikmatinya. Nah, kelas etika biblika ini atau kelas etika Kristen ini kita akan mengacu kepada pewahyuan khusus tentunya. Hanya memang kita harus mendiskusikan mengenai pewahyuan umum terlebih dahulu karena akan membantu kita juga untuk mengerti, mengenal etika secara umum dan natur atau tabiat daripada hukum Taurat, daripada pewahyuan umum. Nah, pewahyuan umum secara sederhana kan didefinisikan sebagai pernyataan diri Allah kepada semua, all. Ya, warna kulit apa, agama apa, suku apa, ras apa, semua sama gitu. Dan dalam waktu dan di segala zaman, di segala waktu, segala zaman. Matahari zaman Abraham ada, ya zaman sekarang juga ada. Ya di barat diksi pewahyuan umum sudah jarang digunakan ya. Biasanya mereka menggunakan kata natural law. Ya, kata natural law, theory, or ethical rationalism. Beberapa teolog Kristen juga mengacu kepada sistem ini ya ketika mereka mengkonstruksikan sistem etikanya, contohnya Augustine, Thomas Aquinas, bahkan John Calvin pun yaitu menggunakan hukum ini. Dia menggunakan hukum alam ini sebagai hukum alam khusus maksudnya, yaitu pewahyuan khusus ini sebagai cara seseorang mengenal Tuhan. Nah, secara subjektif, penggunaan pewahyuan umum di dalam teori moral bisa dikatakan sebagai mengetahui sesuatu itu benar atau salah tanpa mengetahui cara jelas kenapa hal itu benar atau salah itu. Jadi, oh ini benar kenapa? Ya udah alam yang ngomong gitu. Kenapa kita harus menanam pohon? Ya kan alam yang ngomong. Jadi alamlah yang menjadi sesuatu sumber segalanya. Kenapa kalau jam 6 sore itu gelap gitu. Nanti jam 6 pagi baru terang lagi. Ya udah dari sononya gitu. Ya itu udah secara jelas kenapa kita tanpa perlu mengetahui kenapa itu benar atau salah, ya udahlah itu udah suatu siklus yang akan berganti terus. Nah, Murray mengatakan bahwa konsekuensi moral ya tentang pewahyuan umum tentunya memiliki intuisi sendiri mengenai mana yang salah dan benar. Jadi natural law ini, pewahyuan umum ini membuat seseorang itu udah tahu kok mana yang salah, mana yang benar. Ketika dia lahir ke dunia ini, dia tahu kok mencuri itu salah. Tidak ada orang mengatakan, oh saya mencuri ini demi kebaikan. Rasanya tidak ada. Itu hanya alibi atau alasan selanjutnya yang dia tambahkan. Tapi dalam intuisi mereka tahu bahwa mencuri itu salah, berbohong itu salah. Ya, itu sangat sangat benar-benar bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan dengan apa yang selama ini sama-sama dipahami atau dipegang oleh masyarakat. Secara natural sudah tahu. Lebih lanjut lagi, Ray mengatakan bahwa natural law atau hukum kodrat itu ya hanyalah wahyu, is a simple general. Ya hanya wahyu umum in the area of moral value. Hanya hanya di dalam area atau dimensi
nilai-nilai moral. Ada beberapa model dari pemahaman umum yang saya sudah sampaikan tadi di atas, dan ini saya ulangi lebih detail, dan Alkitab juga memberikan dukungan. Pertama tentang ciptaan. Ya, Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-1 dan ke-4. Demikian juga Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu sangat menjelaskan bagaimana penciptaan ini adalah semata-mata untuk seluruhnya. Bahwa ciptaan mengundangkan eksistensi dan karakter Allah. Saya bacakan Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi dengan orang melihat langit, melihat awan, itu kayak wow, pasti ada pribadi yang menciptakan ini. Saya pertama kali naik pesawat ke Yogyakarta itu, dan saya lihat wow, langit hebat sekali. Saya langsung mengatakan pasti ada pribadi yang menciptakan alam yang begitu luar biasa ini. Ketika saya juga naik gunung pernah, itu indah sekali itu. Wah, nggak mungkin manusia bisa membangun gunung seperti ini. Ya, gunung masalah bisa gitu ya. Gunung persoalan apalagi. Tapi ini gunung benar-benar gunung loh. Wow, luar biasa. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Hari demi hari, malam demi malam, orang tahu akan kebenaran itu. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Wah, ini silakan baca lebih dalam lagi. Kita sampaikan Injil, khotbah-khotbah yang dengar paling cuma 20-50 orang. Tapi matahari, ciptaan semuanya, seluruh dunia tahu. Jadi ciptaan mengumandangkan eksistensi dan karakter Allah. Karena manusia adalah ciptaan, maka secara logika tindakan manusia akan merefleksikan ciptaan. Sehingga dari sini berangkatlah kita ke kitab Amsal, di mana kita harus merefleksikan cinta kasih, kemuliaan daripada Sang Allah itu, yang adalah pencipta kita. Amsal 23 ayat yang ke-7 saya bacakan buat rekan-rekan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tapi ia tidak tulus hati terhadapnya. Maksudnya gini, setiap orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Jadi ketika Allah menciptakan dia, ya, maka itulah karakter daripada dia, yaitu adalah manusia. Sehingga ciptaan akan merefleksikan penciptanya. Dan kalau penciptanya adalah pencipta yang eksistensi dan karakternya adalah adil bagi semuanya, maka yang diciptakan pun semestinya demikian. Yang kedua adalah hati nurani. Hati nurani dimiliki oleh siapapun. Bukan hanya orang Kristen. Hati nurani dimiliki oleh siapapun. Ya, meskipun ada tokoh-tokoh yang sangat keji sekali, tidak punya hati nurani, seperti Hitler, itu biasa sekali. Atau tokoh-tokoh atau orang-orang psikopat itu ngebunuh itu udah kayak apa gitu ya. Maaf ya, saya akan ngebahas tentang daerah Papua ya, rekan-rekan sudah bahas itu. Bagaimana anggota-anggota OPM itu yang namanya menggal kepala itu udah kayak menggal kepala sapi aja gitu. Tapi pada dasarnya semua orang punya hati nurani kok. Kok bisa ya ada orang-orang seperti Hitler? Saya pelajari kenapa Hitler seperti itu. Karena dia punya masa lalu, trauma, luka yang sangat mengerikan. Pertama, dia lahir di keluarga keturunan Yahudi. Papanya keturunan Yahudi. Tapi papanya galak sekali, jahat sekali sama dia. Dihina-hina terus dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang sangat mengerikan. Sombongnya bukan main. Jadi ketika waktu itu dia belanja di warung, uangnya kurang, namanya masih kecil ya. Itu penjaga warungnya itu orang Yahudi, dihina-hina dia, dasar orang miskin, ngapain ke sini? Demikian juga akhirnya udah mulai besar dia mulai bandel, dia melakukan hubungan seks di luar nikah.
ya having sex ke PSK gitu. Ternyata PSK-nya itu adalah pengidap HIV/AIDS dan dilihat bahwa dia itu PSK itu adalah orang Yahudi. Jadi benci sekali dengan orang Yahudi. Seakan-akan nggak punya hati nurani ya, 6 juta dibunuh ya. Tapi pada dasarnya punya hati nurani. Luka di dalam itulah yang akhirnya menyebabkan dia seperti tidak punya hati nurani. Sesungguhnya dia punya hati nurani. Ya, tampaknya hati nurani manusia mengkonfirmasi ada hukum yang tertulis dalam hati. Ya, betul sekali ya. Roma pasal yang kedua ini sangat dijelaskan oleh Paulus. Hati nurani adalah satu hukum yang dimiliki oleh seluruh manusia dimanapun, kapanpun, siapapun. Roma 2 ayat 14 sampai 17. Kita emang banyak baca ayat, Bapak Ibu, saya bacakan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka menjadi naturnya itu adalah menjaga diri sendiri. Oke, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikir dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi ada di dalam hati itu seperti goncangan. Jadi nggak percaya Yesus pun orang punya hukum hati nurani ini. Yang ke selanjutnya memang di perjanjian baru sangat banyak kali ini adalah hal umum hati nurani. Ya bahkan Paulus berbicara mengenai kesaksian nurani sendiri yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, intinya adalah jelas bahwa hati nurani adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengatur atau setidaknya memberitahu standar moral manusia. Itu. Ya, tidak ada manusia yang benar-benar firm yakin bahwa membunuh itu adalah benar, kecuali dia sudah dicuci otak. Nah, itu dah. Makanya kan para teroris dicuci dulu otaknya kan. Apakah mereka nggak takut? Bom bunuh diri takut lah. Tapi kenapa mereka bisa melaksanakan hal yang keji seperti itu tanpa takut? Ya, karena sudah dicuci otak. Sudah dicuci otak. Selanjutnya adalah sejarah manusia. Konsepnya adalah dengan melihat sejarah dalam skala personal dan global akan terlihat eksistensi Allah dan hukumnya. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana misalkan ada bencana alam, tetapi daerah kita, kampung kita itu dijagai gitu ya. Itu maka kita akan seperti melihat bahwa Allah dan hukumnya itu hadir. Eksistensinya itu ada. Maka ini menyangkut penyediaan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Dan juga konfirmasi standar hukum Allah. Salah satu ayat yang dipakai sangat banyak adalah Kisah Rasul 14 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat rekan-rekan semuanya. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat ke-17 dikatakan demikian. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ini cerita mengenai bagaimana di masa lampau Allah itu memberikan sesuatu pemeliharaan, penyediaan, dikasih makan kok kamu. Nah, cerita-cerita ini bisa membuat orang tersadar dan menjaga etikanya. Disebabkan para influencer atau mereka yang disebut juga sebagai psikolog kadang juga menjelaskan atau membawa dimensi ini untuk mengingatkan orang agar menjaga hidupnya. Jadi ciptaan hati nurani sejarah dalam model klasik mengenai pewahyuan umum. Ya ada 3, sorry maaf ya. Walaupun semua ini ada di Alkitab, tetapi sistem ini tidak mengatur dengan jelas penggunaannya secara teori moral memang. Semua dimiliki, dirasakan, tapi hubungan dengan moral apa? Ya, contoh, kalau kita lihat kasus homoseks misalnya. Secara etika biblika homoseks ya immoral, salah. Nanti di yang kedua kita akan bahas tentang homoseks, tapi salah. Walaupun ada banyak mereka punya argumen, oh boleh kok homoseks itu si Daud sama si Yonatan itu bercium-ciuman gitu. Nanti itu kita dalami lagi ya. Ini saya ngomong-ngomong dari tadi nanti itu biar rekan-rekan itu bergairah untuk etika 2 gitu. Oh, ternyata etika 2 seru ya. Ya seru. Ya, etika 1 aja seru gitu ya. Apalagi etika 2. Ya, jadi banyak sekali kan ayat-ayat yang melarang itu. Kejadian, Imamat, Roma, 1 Korintus, 1 Timotius itu jelas sekali. Tapi dengan mengacu kepada pewahyuan umum, kita dapat menyimpulkan bahwa cara ciptaan homoseksual
sudah menyalahi desain daripada tubuh manusia. Jadi kita langsung bisa menilai dengan pewahyuan umum bahwa oh iya, gak usah dulu dalam kitab deh. Secara ciptaan aja tuh homoseks itu menyalahi desain gitu ya. Ya kan kalau wanita itu kan giver. Ya, makanya alat kelaminnya adalah memberi. Sedangkan wanita itu adalah menerima. Makanya alat kelaminnya seperti menerima. Udah jelas kok. Ya, jadi secara ciptaan saja dari bentuk tubuh saja. Memang laki-laki untuk memberi. Jadi nggak ada laki-laki diberi dalam melakukan hubungan seks. Makanya homoseksual itu menyalahi penywahyuan umum. Hati nurani, kebanyakan manusia kan memiliki intuisi bahwa itu adalah salah ya. Itu menyimpang ya. Oh enggak kok, kami ketertarikan lah, itu kan salah, udah menyimpang. Yang selanjutnya, secara sejarah riset membuktikan hal ini selalu dianggap immoral kok. Dari dulu itu immoral. Di banyak budaya dan negara itu selalu berakibat fatal ketika ya ini ada dan penyakit ini mulai muncul itu, si homoseks itu. Udah ada satu negara yang mengatakan homoseks itu boleh. Jadi secara pewayan umum pun kita bisa melihat tindakan-tindakan moral yang ada itu adalah tindakan yang immoral. Ini daripada wahyu umum. Wah, kalau kita cari wahyu khusus, hukum, wah udah jelas sekali Alkitab. Lalu bagaimana? Apa batasan natural law? Apa batasan daripada hukum natural atau pewahyuan umum? Kalaupun kita melihat kegunaan daripada pewahyuan umum, tetapi penggunaannya banyak dikritisi juga sih oleh para teolog Kristen. Ya, salah satu kritikannya adalah bagaimana daripada orang Protestan dengan semangat tulipnya John Calvin. Tulip itu adalah akronim, Bapak Ibu. Akronim daripada doktrin Calvinis. Ya, di PTS Bapak Ibu tentu sudah bertemu dengan istilah ini, tulip ya. Tulip ini adalah akronim yang coba diberikan oleh Calvin untuk menjelaskan doktrin mereka, dan kata T di sana itu adalah total depravity. Manusia jatuh sejatuh-jatuhnya. Manusia itu jatuh serusak-rusaknya gitu. Ya, jadi manusia tidak bisa sama sekali melakukan tindakan benar. Kenapa? Sudah rusak serusak-rusaknya. Maka mereka suka pakai analogi sama seperti burung, ya, seperti burung yang rusak, semua luka, kaki tangan luka, gitu ya, sayap nggak bisa, dia mau ngapa-ngapain pun nggak bisa terbang. Itu total depravity. Tulip tadi, U-nya itu unconditional election, pemilihan tanpa syarat, terserah Tuhan lah. Nanti kita lihat lebih dalam apakah itu benar juga, terserah Tuhan. Sepertinya seakan-akan Tuhan sewenang-wenang gitu ya. Yang ketiga, limited atonement, penebusan terbatas, hanya orang-orang khusus. Yang keempat adalah irreversible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak atau diterima. Harus diterima. Jadi misalkan hanya Anggi yang diselamatkan, ya udah Anggi nggak mungkin nolak. Makanya mereka sangat menolak yang namanya murtad. Jadi orang itu nggak ada murtad. Oh tapi kok yang ono pindah agama murtad? Bukan, dia itu bukan murtad, tetapi selama ini dia menganggap dirinya sudah percaya Yesus padahal belum. Yang terakhir adalah perseverance, yaitu artinya ketekunan, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang Protestan punya ini, yang T-nya itu total depravity. Ya, kritik ini berkata sebagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga apakah betul hatinya bisa menimbang secara etis, sudah rusak semua gitu. Nah, John menuliskan bahwa sebetulnya ini adalah masalah preposisi, dasar yang dipakai. Orang Protestan memiliki preposisi bahwa semua manusia sudah bobrok total. Sehingga memiliki pandangan pesimis terhadap manusianya. Udah pesimis dulu sama manusia. Sedangkan gereja Roma Katolik memiliki pandangan lebih optimis terhadap kemampuan epistemologi dari hati nurani manusia. Sehingga konsep ethical rationalism lebih berkembang di orang-orang Katolik. Jadi sekalipun manusia sudah rusak, tapi nggak rusak benar-benar hancur. Rusak memang sangat hancur, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Dia punya kemampuan untuk memilih mana yang baik dan benar,
dia tahu itu. Ya, sehingga memang dikembangkan adalah ethical rationalism. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi daripada Mazmur pasal yang ke-19 dan Roma 1-2 yang kita baca tadi, tampaknya memang manusia tidak mampu untuk menimbang secara etis hanya berdasarkan nuraninya. Cakupan kelas ini tidak akan membahas tentang total depravity ya, karena ini cukup untuk kita ketahui bahwa Paulus menyebut pauhayan umum itu sebagai kebenaran. Walaupun kebenaran ini diketahui, nampak, dan dimengerti oleh pikiran, namun kebenaran ini sendiri tertindas gitu. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai tuntunan moral. Jadi natural law itu cukuplah untuk kita mengetahui secara umum hal-hal yang salah dan benar, tapi ini tidak bisa menjadi pertimbangan untuk kita menentukan hukum atau menentukan tuntunan moral. Nah, batasan kedua adalah ketidakmungkinan mengambil keputusan etis tanpa melakukan yang namanya natural fallacy. Ini khususnya daripada Jim Moore dalam bukunya Principia Ethica yang menyatakan bahwa seorang tidak bisa mengambil keputusan etis apa yang seharusnya itu dengan dasar tadi natural fallacy, observasi faktualnya, apa yang ada. Dengan kata lain, si Moore ini berkata untuk mendasarkan teori etis pada apa yang diobservasi tentang kedua atau manusia adalah salah. Ya, tentang dunia atau manusia adalah salah. Jadi dengan kata lain, Moore berkata untuk mendasarkan teori etis pada apa yang diobservasi tentang dunia dan manusia adalah salah. Mengapa? Karena secara etis tidak bisa apa yang seharusnya didasarkan apa yang ada. Seharusnya itu kan etika yang harus kita jalankan. Bagaimana? Apa aja etika yang kita jalankan? Udah lihat aja dari dunia dan manusia. Observasi itu. Apa yang ada. Nah, nggak bisa. Sebab apa yang ada saat ini tentunya tidak semuanya, tapi mayoritas bertentangan dengan apa yang seharusnya. Maka dalam penelitian sedikit menyimpang, kenapa sesuatu penelitian layak dikatakan penelitian karena memiliki masalah? Apa ukuran sesuatu dikatakan masalah? Bagi gereja Panggi, nonton bioskop masalah, bagi kami nggak masalah. Apakah itu masalah, Panggi? Nah, masalah itu adalah ketika ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Seharusnya A, sebenarnya B. Seharusnya tidak boleh membunuh, tapi sebenarnya saling membunuh karakter. Nah, kalau misalkan kita memakai natural law ini, di mana keadaan dunia apa adanya ada saling membunuh karakter, loh, masa kita pakai itu sebagai standar moral? Itu yang ingin Moore katakan di dalam bukunya Principia Ethica. Contoh misalkan seorang berkata perzinahan mengakibatkan perasaan bersalah. Ya. Karena dia berzina maka dia seperti merasa bersalah. Ini adalah hasil observasi tentang perasaan seorang setelah melakukan perzinahan kepada pasangannya. Oke, tetapi naturalistic fallacy berkata bahwa atas dasar ini saja tidak bisa dikatakan perzinahan itu salah. Hanya karena ketidaksetiaan menimbulkan rasa bersalah tidak membuat tindakan itu serta-merta salah. Ya, Moore menjelaskan bahwa sesuatu yang baik di natural tidak bisa serta-merta dikatakan baik secara etikal dan juga sebaliknya, gitu ya. Jadi dia mau katakan, oh kalau gitu apa alasan perzinahan itu salah ya karena menimbulkan rasa salah. Apakah hanya itu? Lah, gimana kalau nggak menimbulkan rasa salah? Berarti nggak salah dong. Batasan ketiga adalah natur dari hukum alam itu sendiri yang sedikit abu-abu ya. Ya kenapa? Karena harus disimpulkan dari alam itu sendiri.